ISC Serdam Newsweek. Untuk saat ini, ibadah ISC Serdam dilakukan hanya 1 kali setiap hari Minggu pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Protokoler kesehatan untuk mengikuti ibadah tatap muka. Tidak sedang sakit, demam, flu dan batuk, berusia antara 14 tahun sampai dengan 60 tahun, memakai masker, face shield selama ibadah. Mencuci tangan dengan sabun yang disediakan, cek suhu tubuh sebelum masuk ruangan gereja, saat memberi salam dilarang bersentuhan. Atur jarak duduk ibadah, langsung pulang selesai ibadah dan jangan berkerumun. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online akan kami bagikan linknya melalui grup WA atau pribadi. Jadwal tayang ibadah secara online yaitu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Minggu. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan dan dihimbau tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menjaga physical distancing. Untuk kegiatan Komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan Komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat seperti doa dan besuk, sementara ini dapat menghubungi ketua Komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara fotokan dan di-WA-kan ke saudari Eva, bagian keuangan gereja, nomor HP 08 12 5705 810, dengan diberi keterangan dari jemaat ISC Serdam. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di belakang setelah ibadah selesai. Filipi 2 ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Selamanya
lagi, kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita mau menerima lebih lagi daripada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Bapa. Engkau baik Tuhan bagi kami Bapa. Engkau memelihara setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh datang beribadah di tempat ini Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu lebih lagi Tuhan Kau melawat setiap kami. Kami rindu lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Menyembah Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami minta pengurapan daripada-Mu lebih lagi. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan untuk diam di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa dan mendengarkan suara-Mu Bapa. Lebih lagi Tuhan Kau nyatakan isi hati-Mu Bapa. Dan lebih lagi biarlah kami Bapa boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku
Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini kami boleh terus merasakan perlindungan-Mu dan kasih Allah yang luar biasa kepada kami semua. Engkau menuntun kami melalui Roh Kudus yang Kau berikan buat kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu, bimbing kami terus supaya kami boleh melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan biarlah melalui khotbah pada hari ini kami dibukakan dan diberikan pengertian yang baru dengan hikmat daripadamu, pengertian daripadamu dan pewahyuan daripadamu ya Allah. Terpuji namamu ya Bapa, dimanapun kami berada, saat ini kalau kami beribadah di rumah kami masing-masing, Engkau sertai kami dan urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kalau saudara sedang ada di rumah masing-masing, saya tetap berdoa dan percaya saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat semua saudara ya. Kita tetap harus menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada, apalagi kalau saudara sedang keluar rumah. Nah, biar walaupun tetap saudara beribadah di rumah masing-masing, tetap kita bisa beribadah secara online saudara. Seperti yang sudah kita dengar beberapa khotbah yang di minggu lalu, kita belajar tentang Roh Kudus. Dan minggu lalu kita belajar tentang lawatan Roh Kudus atas bangsa-bangsa. Dan di mana salah satu tugas Roh Kudus atau yang Roh Kudus kerjakan kepada gereja Tuhan adalah dia memberikan pertumbuhan bagi jemaatnya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu firman Tuhan yang berkaitan dengan pertumbuhan rohani dalam setiap anak-anak Tuhan supaya menuju kepada kedewasaan rohani yang seperti yang Tuhan inginkan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan yang kita baca barusan saudara, kita lihat bahwa di sini Rasul Paulus dalam surat di Ibrani itu mengatakan kepada orang-orang yang diberikan surat ini, saudara ya, bahwa seharusnya mereka itu dari sudut waktu, dari tinjau waktu, sudah bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ya, saya tidak tahu berapa lama mereka sudah bertobat, berapa lama mereka sudah mengenali Yesus Kristus. Tapi menurut ukuran dari waktu yang Rasul Paulus hitung, gitu saudara ya, seharusnya mereka itu sudah mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, bahkan dikatakan sudah seharusnya bisa jadi pengajar. Tapi ternyata yang diharapkan ini tidak terjadi bagi orang-orang yang saat itu diberikan surat ini saudara. Seharusnya sudah bisa diberikan makanan keras, tapi maunya susu terus. Bahkan dikasih makanan keras, mereka tidak memahami. Yang saya maksudkan makanan keras ini bukan arti dalam fisik saudara ya, tapi dalam arti rohani, yaitu bersifat firman Tuhan, ya firman Tuhan yang mungkin agak sedikit keras, yang mendidik mereka lebih lagi untuk membayar harga segala macam saudara. Nah itu makanan-makanan keras, tidak lagi susu yang bercerita tentang ajaran-ajaran dasar, doktrin-doktrin dasar seperti keselamatan, mengenai percaya kepada Yesus segala macam saudara, sudah tidak perlu lagi saudara. Seharusnya bertambah pengetahuannya, bertambah pengenalan firman Tuhannya. Tetapi ternyata yang diharapkan itu tidak kesampaian saudara. Nah kalau kita lihat di sini ya, orang-orang yang masih kanak-kanak ini tidak bisa makan makanan keras. Tetapi orang yang dewasa rohani, dia bisa makan makanan keras. Kenapa? Karena panca inderanya sudah terlatih. Bisa membedakan yang baik daripada yang jahat.
Tetapi kalau kanak-kanak rohani, gitu saudara ya, kalau kanak-kanak rohani itu tidak bisa membedakan. Ini yang baikkah, ini jahatkah, semuanya sama disikat semua saudara. Pokoknya apapun, wah orang dunia ngomong apa juga dilakukan. Orang gereja ngomong apa juga dikerjakan saudara ya. Semuanya masuk semua, tapi tidak bisa memilah-milah yang benar, yang mana, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mana, yang tidak perlu dilakukan, yang mana. Tidak bisa memilah-milah dengan baik saudara. Ya, jadi kedewasaan rohani itu bukan dilihat dari fisik. Ada orang berpikir kedewasaan rohani itu seiring dengan pertumbuhan umur seseorang. Enggak juga saudara, ya. Atau sudah berapa lamanya dia bertobat kenal Tuhan Yesus, itulah kedewasaan rohani. Enggak juga ternyata saudara. Ternyata ada orang yang sudah 10 tahun bertobat, 20 tahun bertobat gitu. Ternyata hidupnya tidak pernah mengalami perubahan. Karakternya, sifatnya, ya masih cepat emosian, masih cepat cemburuan, tinggi hati dan segala macam saudara, itu masih ada pada orang itu. Nah kalau sudah 10 tahun, 20 tahun nggak ada perubahan, seperti Rasul Paulus ini mengatakan, seharusnya kamu dewasa loh. Tapi ternyata kamu ini saya dapati masih kanak-kanak rohani. Seharusnya sudah bisa jadi pengajar, tapi ternyata masih perlu diajar ajaran asas-asas pokok, doktrin-doktrin dasar, saudara. Nah ini gimana, saudara? Ya saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa bukan soal fisiknya, oh tinggi besar, itu udah dewasa. Ya, belum tentu, saudara. Ada anak-anak sekarang, zaman sekarang, ya baru SMP, SMA, sudah tinggi besar melampaui saya, lebih tinggi dari saya, tapi ternyata umurnya masih di bawah saya. Pemahaman tentang kehidupan juga belum tahu terlalu banyak saudara. Nah itu masih agak sedikit kanak-kanak saudara. Nah kalau udah secara fisik memang sudah bertumbuh remaja gitu, saudara ya. Tapi mengenai akhlaknya, karakternya, sifatnya, kita belum tahu bagaimana seseorang itu. Ada orang-orang yang mungkin digembleng oleh keadaan, proses kehidupan, walaupun dia masih muda ternyata pemikirannya sudah jauh ke depan. Ya, pemahamannya, sikap hidupnya juga karakternya, wah sudah menunjukkan bahwa dia ini sudah matang cara kejiwaannya, spiritnya, saudara ya. Nah, sekarang kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa seseorang yang dewasa itu bukan dilihat dari fisiknya, bukan juga dilihat dari waktu berapa lama dia sudah menjadi Kristen. Nah, kalau saya boleh berikan definisi, saudara, dari beberapa ahli-ahli Alkitab, gitu, saudara, yang saya kumpulkan, definisi pertumbuhan rohani itu adalah proses seseorang percaya kepada Kristus setelah menerima Yesus dan menerima baptisan air. Kemudian dia melakukan untuk komitmen dengan sungguh-sungguh untuk berusaha mengalami peningkatan dalam pengenalannya akan Kristus. Sehingga mencapai kedewasaan dalam kerohaniannya. Untuk apa? Menuju keserupaan dengan Kristus dalam seluruh kehidupannya dengan pertolongan Roh Kudus. Jangan lupa ada Roh Kudusnya saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu seseorang yang mau bertumbuh, dia harus senantiasa bergaul, koneksi terus, berbicara terus dengan Roh Kudus, saudara. Jangan sampai Roh Kudus tidak dilibatkan dalam seluruh kehidupannya. Tetapi orang-orang yang bertumbuh, dia tahu, ya, kapan dia harus bicara dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, konsultasi dengan Roh Kudus dalam segala hal, apapun juga. Sehingga dia tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan supaya dia mengalami namanya pertumbuhan kerohanian. Ujung-ujungnya adalah keserupaan dengan Kristus. Bukan untuk menjadi orang yang berhasil gitu ya dalam dunia ini sekuler, ya jadi bos, jadi pimpinan. Bukan hanya itu saudara, tapi menjadi orang yang bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan lebih lagi oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Saya percaya kalau dari segi rohani,
saudara bisa dipercaya Tuhan, ya, tidak ada yang mustahil, saudara juga bisa dipercaya oleh orang-orang di dunia. Kenapa? Kredibilitas saudara terjamin, kerohanian saudara terjamin. Engkau orang yang jujur bisa dipegang, karaktermu benar di hadapan Tuhan. Orang-orang akan melihat bahwa engkau ini beda sama orang-orang kebanyakan, saudara. Ya, tetapi masalahnya sekarang banyak anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh secara rohani. Kemudian dia juga tidak menyadari kalau dia sedang tidak bertumbuh. Ya, saya ulang saudara ya. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari kalau dia ini sedang tidak bertumbuh dalam rohaninya. Dia berpikir dia sedang mengalami pertumbuhan. Tapi ternyata dia tidak tahu kalau dia sedang tidak bertumbuh. Ya. Terlebih lagi saudara, atau ada juga yang sudah dalam Tuhan, percaya kepada Yesus, katanya bertobat, terima Yesus, baptis air, ya. Tapi kemudian dia tidak peduli dengan yang namanya pertumbuhan rohani. Keadaan rohaninya ya begitu aja. Nggak ada perubahan, nggak ada keinginan, nggak ada kerinduan dari hatinya untuk mau lebih lagi dengan Tuhan. Mereka berpikir, ya orang-orang seperti ini berpikir, ya ikut Yesus cuma sampai di baptisan air. Rajin pergi ke gereja setiap hari Minggu, ya. Ya sekarang ini sebelum masa pandemi COVID-19 ini saudara. Ya. Tapi kemudian ternyata dicek-cek kerohaniannya tidak ada bedanya sama orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus. Ya, mari sama-sama kita baca firman Tuhan ya saudara. Jadi kalau kita lihat nih, pemahaman orang-orang seperti ini sangat cetek sekali. Sangat cetek sekali saudara. Ya, karena dia berpikir cukup hanya mengenal Yesus, cukup hanya dibaptis, udah rajin ke gereja, rutin udah cukup. Dia nggak perlu macam-macam lah. Gitu. Ya, kita lihat ya 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, kalau kita lihat di ayat ini saudara ya, ada dua tipe manusia. Manusia duniawi dan manusia rohani. Manusia duniawi dikatakan tidak bisa menerima apa yang dari Roh Allah. Tetapi manusia rohani bisa menilai segala sesuatunya dengan hikmat, dengan bijaksana, yang hati bijaksana yang Tuhan taruh di hatinya, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini sungguh luar biasa ya, saudara ya. Sangat disayangkan sekali kalau banyak sekali anak-anak Tuhan sudah dibaptis, sudah menerima Yesus, tapi ternyata rohaninya tidak berkembang. Rohaninya tidak bertumbuh. Tidak pernah mengandalkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupannya. Bahkan padahal saudara ya, padahal Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Ya saudara. Nah kalau kita lihat ini, dua golongan umat manusia ini yang diceritakan oleh Alkitab ini dikatakan bahwa ada manusia duniawi dan manusia rohani. Manusia duniawi dalam bahasa Yunaninya itu skukikos. Ya, skukikos itu menunjuk kepada orang-orang yang belum lahir baru, yaitu orang-orang semata hanya mengikuti naluri kemanusiaannya saja, alaminya saja. Ya, dia tidak memiliki Roh Kudus dan bisa dikatakan berada di bawah kuasa si jahat dan diperbudak oleh apa? Kedagingannya, hawa nafsunya. Dia mau apa, dia lakukan seperti itu. Gitu saudara ya. Dia mau begini, ya diikutin emosinya gimana, perasaannya gimana. Semuanya dilakukan seperti apa yang ada di hatinya. Itu alami, sifat alami manusia. Ya, dia sedih bisa nangis.
Dia lagi jengkel bisa marah-marah segala macam, bahkan bisa berakibat yang buruk seperti banting-banting barang segala macam. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang namanya manusia duniawi ini. Karena mengikuti hawa nafsunya, ya. Mereka tidak punya Roh Kudus. Mereka itu lebih miliknya dunia dan bersahabat dengan dunia dan menolak jelas-jelas hal-hal tentang Allah. Ya. Bahkan manusia duniawi ini diajak untuk mengenal Tuhan, dia nggak bisa, saudara. Mengenal firman Allah apalagi. Ya, disuruh baca firman Tuhan nggak ngerti, saudara, nggak paham, nggak mudeng, saudara istilahnya. Ya. Tapi kalau manusia rohani itu beda. Nah, di sini kita bahas dulu manusia duniawi, saudara ya. Dan manusia duniawi tidak bisa mengenal cara kerjanya Allah, tapi sebaliknya dia bersandar kepada nalarnya sendiri, kepada emosinya sendiri. Lain dengan manusia rohani. Dalam bahasa Yunaninya disebut pneumatikos. Pneuma itu ya roh, saudara ya. Jadi pneumatikos itu manusia rohani. Yaitu orang-orang yang sudah dilahirkan kembali atau lahir baru, dan dia memiliki Roh Kudus dalam hati, dalam hidupnya, saudara. Dia memikirkan pikiran Allah dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kemudian dia juga percaya kepada Yesus dan berupaya keras untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam seluruh kehidupannya. Dan tidak hanya sampai di sana saja, sebagai dia manusia rohani, dia melawan segala keinginan kedagingannya dan hawa nafsunya dengan kuasa dari Roh Kudus, saudara, yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita lihat ini, orang-orang manusia rohani dengan orang-orang manusia duniawi itu beda. Tapi ternyata dalam perkembangannya, tidak semua ternyata orang-orang yang namanya manusia rohani ini menyadari dan melakukan kehidupannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, ada orang diajak kenal Yesus, bertobat, tapi hanya sampai di situ saja, dibaptis air. Mungkin alasannya ya karena temannya ngajak, atau karena pacarnya ngajak, saudara ya, atau pengen menikah dengan anak Tuhan yang beragama Kristen. Mau tidak mau ya, untuk diberkati gereja harus Kristen juga dong, gitu, saudara ya. Tapi ternyata pemahamannya belum sampai ke sana, saudara. Nah, kita lihat ya, ada pembedaan di antara orang Kristen sendiri. Pembedaan di antara orang Kristen sendiri, ya. Kita bisa lihat mereka masih punya tabiat berdosa, ya, kecenderungan jahatnya. Nah, ini sebenarnya setiap manusia, baik itu kita yang sudah lahir baru atau belum lahir baru, juga punya tabiat dosa, punya keinginan, ya. Kedagingan kita juga masih ada, saudara. Tetapi diajarkan setiap orang-orang, anak-anak Tuhan, untuk bisa melawannya. Ya, untuk bisa mematikan keinginan kedagingan itu. Ya, kita buka sama-sama di Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini, ternyata ini ya ditujukan kepada orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini, saudara ya, ditujukan kepada jemaat di Galatia yang sudah mengikuti Yesus, tapi ternyata Rasul Paulus menulis hal seperti ini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Jadi di sini Rasul Paulus melihat atau mendengar kesaksian dari orang-orang yang sudah pulang dari Galatia, gitu ya. Dia mendengarkan bahwa orang-orang di Galatia itu ternyata tuh masih belum dewasa loh secara rohaninya. Hidupnya masih ada kedagingannya begitu kuat. Tidak berjalan dengan pimpinan roh dan tidak hidup di dalam roh. Nah, itu yang makanya
Rasul Paulus ini menyurati mereka seperti itu. Supaya mereka melawannya. Ya, melawan keinginan-keinginan daging tersebut, saudara. Nah, orang yang sudah lahir baru, ternyata kalau kita dari firman Tuhan ini ya, ternyata masih punya keinginan daging. Dan itu tidak hilang, saudara. Ya, nggak langsung serta-merta setelah dibaptis, keluar dari air langsung nggak punya keinginan apa-apa lagi ya saudara ya. Nggak ada pikiran kotor, nggak ada pikiran najis, nggak ada pengen yang dulunya ngerokok, tiba-tiba menghilang. Bisa seperti itu juga saudara ya. Tapi ada orang dalam hal seperti ini dia berjuang untuk melawan keinginan daging tersebut. Dulunya suka ngomong kotor gitu saudara ya. Tapi ternyata dia melatih dirinya untuk tidak mengeluarkan kata-kata atau sumpah serapah, kata-kata kotor dari mulutnya. Karena dia tahu bahwa dia sekarang sudah milik Kristus. Tapi ada orang-orang yang sudah percaya Yesus, keinginan dagingnya tidak dikontrol, saudara. Tidak ditahan, saudara. Ya, tidak dimatikan. Masih dikembangkan tabiat-tabiat dosa itu di dalam kehidupannya. Akhirnya keterusan, saudara. Dan akhirnya apa? Keinginan daging itu menguasai seluruh kehidupannya. Rohnya tidak dominan lagi, saudara. Tetapi orang percaya, yang percaya kepada Yesus dan mengadakan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam dirinya dan memampukan dirinya untuk bisa memerangi tabiat dosa ini, ya apa? Dengan menyalibkan dan mematikannya setiap hari. Menyalibkan dan mematikan keinginan daging itu, saudara. Ya, kalau kita lihat di slide berikutnya, itu di Galatia 5 ayat 24, saudara ya. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lalu juga dikatakan di Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10, disebutkan karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi teman-teman lihat masih ada keinginan duniawi. Tapi apa? Matikan. Ya. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah kalau kita di sini ternyata masih ada yang namanya marah. Ya. Iri hati juga masih ada, saudara ya. Cemburu, dulu mungkin suka bohong orang ini. Untuk menghilangkannya, dia berjuang keras. Tetapi orang yang bertumbuh, dia akan berusaha untuk melawannya, mematikannya, menyalibkannya keinginan daging tersebut. Sehingga yang muncul adalah hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik. Ya, yang muncul adalah karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Biasanya ya tabiat-tabiat dosa ini bisa muncul di saat orang-orang tersebut mengalami tekanan yang begitu berat. Ya, tekanan, himpitan gitu saudara, atau permasalahan yang begitu sampai akhirnya disitulah keluar aslinya gitu saudara. Nah, ketika keluar aslinya bagaimana? Apakah langsung merasa gagal? Jangan saudara, jangan pernah merasa gagal ketika saudara, saya berusaha untuk tidak marah loh. Tapi ternyata saya tuh marahnya luar biasa sampai semua orang yang dengar marah saya itu pada ketakutan semua. Lalu bertanya-tanya ini anak Tuhan atau bukan? Ya, saudara mungkin pernah berdosa, jangan pernah merasa gagal saudara. Jangan pernah merasa, ya sudahlah, sampai di sini saja perjalanan kerohanian saja. Lalu saudara kebablasan hidup dengan penuh kedagingan saudara.
Jangan pernah menyerah. Memang namanya proses kehidupan ini ya, dalam mengalami pertumbuhan rohani ini, kadang-kadang membuat rasa frustasi kepada anak-anak Tuhan itu bisa muncul, saudara. Kenapa? Karena untuk melawan daging tabiat dosa yang sudah kita hidupi bertahun-tahun lamanya dalam kehidupan ini, untuk kita kontrol, untuk kita kendalikan, untuk kita matikan, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ya, belajar kita untuk menguasai diri dan perlu mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau sempat jatuh bangun, ayo bangun lagi, saudara. Ya, sempat kalah, ayo maju lagi, saudara. Ya, sempat berbuat dosa, ya apa Tuhan masih mau terima saya? Minta ampun lagi sama Tuhan, saudara. Ya, karena Dia akan pasti mengampuni kita kalau kita mau terus berjuang, bertumbuh dalam kerohanian kita sampai garis akhir. Karena itu saya katakan jangan menyerah. Ya, nah tidak semua orang-orang Kristen ini berusaha benar-benar mengatasi tabiat dosanya. Ada beberapa orang yang namanya orang Kristen masih perilakunya seperti orang dunia, tidak rohani. Julukannya apa dalam bahasa Yunani? Sarkikos, saudara. Anak-anak Tuhan ya, yang sudah kenal Tuhan Yesus, tapi ternyata perilakunya masih sama seperti dunia, ya tidak rohani. Ya kita baca ya 1 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, saudara. Ternyata ini yang namanya sarkikos ini sampai sekarang pun masih ada, saudara. Jangan berpikir zaman dulu aja. Banyak orang-orang yang datang ke gereja, ya. Nah ini makanya pada hari ini kita sama-sama ngecek diri kita sendiri. Sama-sama kita mereview diri kita sendiri. Apakah saya selama ini sudah menjadi pneumatikos, manusia rohaninya Tuhan, atau sarkikos, saudara ya. Orang Kristen tapi masih ke dunia duniawian. Nah ini bahaya, saudara. Ya, bahaya, saudara. Jadi mereka tidak sedang mengalami yang namanya sarkikos ini, manusia rohani tapi duniawian, saudara ya. Tidak sedang mengalami namanya pertumbuhan. Bahkan bisa dikatakan kalau kebablasan bisa mengalami namanya kematian rohani. Ya, mereka yang Kristen duniawi ini akan terlihat dari apa? Sikap hidupnya, karakter mereka. Nggak ada bedanya sama orang dunia. Iri hati sama gitu ya. Suka marah sama gitu ya. Cemburuan sama, saudara. Curigaan sama. Bahkan yang lebih parah, saudara ya. Ketika orang berbuat salah sama dia, wah dia tidak bisa mengampuni, saudara. Kepahitannya masih terus disimpan berlama-lama di situ, saudara. Ini lebih parah dari orang dunia. Ya, saudara ya. Jadi kita harus belajar untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mungkin firman Tuhan hari ini agak keras kepada saudara, tapi mengingatkan kepada saudara bahwa kita semua ada Tuhan harus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani sampai kepada kedewasaan. Ya. Nah, seorang Kristen yang bertumbuh secara rohani, ciri-cirinya apa sih? Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, dia memiliki kerinduan untuk mengenal dan bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dulunya jarang berdoa, saudara. Tapi semenjak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ingin bertumbuh, dia rajin berdoa. Tidak pernah dia tidak berdoa. Apa-apa selalu dia mengandalkan Tuhan. Mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, pada Allah. Ya. Lalu juga yang kedua, punya keinginan ingin membaca, mempelajari firman Tuhan, dan tidak sampai di situ saja, dia juga punya keinginan mengaplikasikannya atau melakukan firman Tuhan yang sudah dipelajarinya dalam kehidupannya sehari-hari.
Kemudian dia juga menyadari, cepat sekali menyadari kalau dia berbuat dosa. Nah ini kalau orang sarkikos saudara ya atau manusia Kristen yang duniawian saudara ya. Dia tidak menyadari kalau dia buat dosa, kalau dia buat salah ya tetap begitu aja terus saudara. Tapi kalau dia manusia rohani yang pneumatikos, yang dewasa, ya mau bertumbuh, kalau berbuat dosa dia sadar, oh saya berdosa nih, saya perlu minta ampun di hadapan Tuhan, saya perlu datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan yang dari Allah. Ya, dan juga dia melakukan tindakan pemberesan dari dosa dengan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kemudian juga dia melayani sesamanya dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepadanya, talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepadanya, dia melayani sesamanya, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja, saudara. Karena apa? Karakter Kristus sudah mulai terpatri di hatinya dalam kehidupannya, saudara. Hatinya mungkin penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, disitulah dia melayani, saudara. Dan juga karena belas kasihan itu dia juga menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang. Yang dijumpai yang putus harapan, yang tidak punya pertolongan, dia kasih tahu tentang kabar keselamatan, kabar baik ini tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saudara. Lalu juga kemudian dia selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Dia bersikap segala sesuatu atau dia menimbang-nimbang segala sesuatunya bukan dari keinginannya. Menurut saya begini nih, saya sukanya begini nih. Kalau itu saya nggak suka. Tapi sekarang dia belajar apa yang Tuhan suka saya lakukan. Walaupun saya nggak suka, walaupun daging saya ini menjerit, ya Tuhan suruh saya bangun pagi untuk saat teduh saya lakukan. Gitu ya, karena saya mau menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi melakukan segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah. Dalam menyikapi segala macam orang-orang di sekitar kita, ya Tuhan saya mau mengampuni orang ini tapi sakit, tapi saya mau belajar dari caranya Engkau Tuhan mengampuni banyak orang. Disitulah namanya kita belajar untuk mematikan kedagingan kita. Nah kemudian juga dia punya komitmen dan motivasi dirinya untuk terus bertumbuh mencapai kedewasaan sampai karakternya terus diubahkan, disempurnakan oleh Tuhan dan sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Itulah saudara, ciri-ciri orang yang terus bertumbuh mengalami kedewasaan rohani. Mari sama-sama saudara, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup
ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Kata Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah, kesempatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Saat ini kalau Kau telah membawa kami untuk mengenal Engkau, menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tapi dalam perjalanan hidup kami lupa kalau kami harus bertumbuh secara rohani ya Tuhan. Untuk mencapai kedewasaan, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami kalau kami lalai. Ampuni kami kalau kami sempat stop Tuhan, tidak melanjutkan lagi perjalanan rohani kami ya Allah. Kami merasa puas dengan keberadaan kami saat ini, atau bahkan kami tidak menyadari bahwa kami tidak mengalami pertumbuhan itu ya Allah. Padahal Engkau inginkan kami semua bertumbuh, mencapai kedewasaan sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami ya Allah. Sehingga Engkau akan menyikapkan lebih banyak lagi rencana-Mu, kehendak-Mu, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami, bimbing kami, beri kepada kami pengertian-pengertian, dan ajar kami dan bentuk kami lebih lagi Tuhan, seperti apa yang Kau inginkan Tuhan dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mendampingi kami, menolong kami, menuntun kami kepada kebenaran. Jangan lepaskan pegangan tangan-Mu dari kehidupan kami ya Tuhan. Pegang erat-erat kami Bapa, pegang erat tangan kami ya Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sampai garis akhir hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dan berkenan di hadapan-Mu selalu ya Tuhan. Kalau kami sempat lemah, sempat terjatuh, sempat berbuat dosa Tuhan, kami tidak akan diam begitu saja, tidak akan tergeletak, tetapi kami akan bangkit lagi, jalan lagi, dan maju lagi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur, menteraikan seluruh firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi pas pribadi kepada setiap anak-anak-Mu. Baik di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, sedang menonton atau mengikuti ibadah ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan saat ini kami juga terus berdoa untuk keberadaan Indonesia Tuhan. Di tengah wabah corona yang sedang melanda dunia ini, bahkan Indonesia ini Tuhan tidak terluputkan. Kami percaya Tuhan akan mampu melakukan sesuatu yang besar Tuhan. Pemulihan-pemulihan terjadi, keselamatan dicurahkan dengan luar biasa. Bahkan kesembuhan terjadi di mana-mana ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk pemerintah ya Tuhan, sedang mengadakan uji coba vaksin yang sudah ada ya Tuhan, supaya
bisa berhasil ya Allah, dan sehingga bisa didistribusikan kepada banyak orang ya Tuhan, sehingga tidak lagi orang perlu takut Tuhan dengan vaksin atau virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya karena kuasa kesembuhan terjadi ya Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah-limpah yang Kau berikan ya Tuhan. Bapa, berkati negara kami Indonesia. Dijauhkan dari segala resesi ekonomi ya Tuhan. Biar Indonesia terus bangkit bersama dengan Engkau. Indonesia dilindungi oleh Engkau Tuhan. Indonesia diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, ucap syukur. Berkat juga Kalimantan Barat, berkat juga Pontianak, Kubu Raya dan sekitarnya di dalam nama Yesus Kristus. Berkat juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan mereka semua. Dari kuliah sampai sekolah ya Tuhan, Kau berkati semua ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, ucap syukur. Dan hari ini Tuhan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.